Tidak semua hal harus direspon. Tidak semua serangan perlu dibalas. Ada kalanya diam jauh lebih kuat daripada 1000 kata. Banyak orang berpikir kekuatan itu ditunjukkan lewat keberanian berbicara. Padahal, kebijaksanaan justru sering terlihat dari kemampuan untuk menahan diri. Diam bukan tanda lemah. Diam adalah bentuk kendali diri paling tinggi. Dalam dunia yang semakin bising, semua orang berlomba untuk didengar. Tapi sedikit yang benar-benar paham kapan harus berhenti bicara. Kadang satu kalimat bisa menghancurkan hubungan, merusak reputasi, atau menyingkap kelemahan diri sendiri. Maka, tahu kapan harus diam bukan sekedar sopan santun. Itu seni hidup yang menentukan kedewasaan seseorang. Pertama, saat emosi masih menguasai. Nah, di sini ketika kamu panas, itu logikamu padam. Apapun yang keluar dari mulutmu di saat itu hampir selalu menjadi penyesalan nanti. Diamlah dulu, biarkan amarahmu mendingin sebelum bicara. Karena kata-kata yang diucapkan dengan emosi jarang sekali membawa kebaikan. Nah, diam di tengah amarah bukan kelemahan, melainkan kemenangan atas diri sendiri. Orang kuat bukan yang bisa berteriak paling keras, tapi yang bisa menahan diri lidahnya saat marah paling dalam. Yang kedua, saat lawan bicara tidak berniat mendengar. Nah, jangan buang energimu untuk menjelaskan sesuatu kepada orang yang tidak mau memahami. Ketika seseorang bicara hanya untuk menang, bukan untuk mencari kebenaran, diskusi berubah jadi perang ego. Di situ, diam adalah bentuk kecerdasan. Kadang kebijaksanaan bukan tentang berkata benar, tapi tahu kapan kebenaranmu tidak akan didengar. Mundur bukan berarti kalah. Kadang itu tanda kamu sudah selesai berdebat dengan kebodohan. Yang ketiga, saat kamu belum punya data dan fakta. Di zaman opini liar seperti sekarang, banyak orang bicara tanpa tahu apa yang mereka bicarakan. Jangan jadi salah satunya. Kalau kamu belum punya informasi yang cukup, lebih baik diam dan dengarkan dulu. Orang yang banyak tahu akan berhati-hati berbicara. Orang yang sedikit tahu justru paling ribut. Ingat, ketenanganmu bisa menunjukkan kecerdasan lebih jelas daripada opini yang asal keluar. Yang keempat, saat orang lain sedang curhat atau kesulitan. Tidak semua orang yang bercerita butuh nasihat. Kadang mereka hanya butuh didengar atau tanpa dihakimi. Dalam situasi seperti itu, diam bisa jadi bentuk empati paling tulus. Biarkan mereka berbicara, biarkan mereka meluapkan isi hati tanpa kamu memotongnya dengan harus begini, harus begitu. Ya, keheningan yang hadir dengan perhatian bisa jauh lebih menyembuhkan daripada 1000 kata motivasi. Karena dalam diam yang tulus, orang merasa diterima. Yang kelima, saat kamu tidak mengerti topiknya. Jangan takut terlihat bodoh dengan diam. Justru orang yang pura-pura tahu akan tampak konyol. Kalau kamu tidak paham, dengarkan, belajar dulu. Baru bicara ketika kamu sudah menguasai konteksnya. Orang bijak tidak perlu selalu tampil paling pintar. Ia tahu kapan harus menahan diri. Karena diam bukan berarti tidak tahu. Kadang diam berarti sedang belajar. Nah, keenam, saat situasi tidak bisa diubah dengan bicara. Ada waktu ketika bicara tidak akan memperbaiki keadaan, hanya akan memperpanjang luka. Dalam situasi seperti ini, diam adalah cara menjaga kedamaian. Bukan semua hal harus diselesaikan lewat kata-kata. Beberapa hanya bisa selesai lewat waktu. Tahu kapan berhenti adalah tanda kedewasaan karena kamu sadar tidak semua hal bisa dikontrol dan tidak semua pertengkaran pantas dimenangkan. Ketujuh, saat kamu ingin pamer, kamu tidak perlu selalu menunjukkan apa yang kamu punya, apa yang kamu tahu, atau apa yang kamu capai. Orang yang benar-benar hebat tidak sibuk membuktikan. Mereka tenang karena tahu nilainya tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain. Diam adalah dalam keberhasilan membuatmu semakin berwibawa. Biarkan hasilmu yang berbicara. Karena suara kesuksesan yang paling keras adalah bukti nyata, bukan kata-kata. 8. Saat kamu sedang menghadapi orang yang sombong. Berdebat dengan orang yang sombong hanya membuang waktu, energi. Mereka tidak mencari kebenaran, mereka mencari pengakuan. Ketika kamu diam, kamu menolak memberi mereka panggung. Orang bijak tidak berusaha menurunkan orang bodoh ke levelnya.
Ia tahu keheningan lebih menusuk daripada ejekan. Kadang cara terbaik untuk menang dari orang yang sombong adalah tidak meladeninya sama sekali. Yang ke-9, saat orang lain sedang marah. Ketika seseorang sedang dikuasai emosi, ia tidak butuh logika. Ia cuma butuh waktu. Membalas dengan kata hanya memperbesar api. Maka diamlah dulu, beri ruang, biarkan badai lewat. Setelah tenang baru bicara dengan kepala dingin. Satu kalimat yang keluar di waktu yang salah bisa menghancurkan hubungan bertahun-tahun. Tapi satu sikap diam di waktu yang tepat bisa menyelamatkannya. Yang ke-10, saat tindakan lebih berarti dari kata. Kamu tidak perlu membela diri kepada semua orang. Terkadang cara terbaik menjawab tuduhan, kritik, atau keraguan adalah dengan tindakan nyata. Dunia tidak menilai dari apa yang kamu katakan, tapi dari apa yang kamu lakukan. Buktikan lewat hasil, bukan retorika. Karena dalam perjalanan hidup, mereka yang diam dan terus bekerja seringkali melampaui mereka yang sibuk berbicara tanpa bertindak. Tidak semua keheningan itu kosong. Ada keheningan yang melindungi, menyembuhkan, bahkan membangun. Ketika kamu belajar diam di waktu yang tepat, kamu sedang melatih kendali atas diri sendiri. Bukan hanya terhadap kata, tapi terhadap ego. Ingat, kata-kata bisa menciptakan, tapi juga bisa menghancurkan. Maka bijaklah memilih kapan berbicara dan kapan menutup mulut untuk menjaga martabat. Karena kadang diam bukan tanda kamu kalah, tapi tanda kamu sudah cukup kuat untuk tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Oke?